Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyujhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji dan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita Allah izinkan pada hari Yaumul Jumu'ah ini untuk berkumpul, insya Allah tidak lain tidak bukan untuk mencari dan terus berjuang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik ahwati fillah, dalam kesempatan Yaumul Jumu'ah ini, mari kita mentadaburi Al-Quran surah Al-Kahfi. Sama-sama kita pelajari, sama-sama kita gali kembali hikmah atau tips ilmu yang dapat kita ambil daripada kisah seperti para pemuda Ashabul Kahfi. Tips agar kita memiliki keteguhan iman digambarkan di dalam surah Al-Kahfi ini. Mari sama-sama kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab. Ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwajan qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Sadaqallahul azim. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka,
Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuai kebohongan belaka. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai Ar-Raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Ada beberapa tips agar kita memiliki keteguhan iman, seperti yang dicontohkan para pemuda Ashabul Kahfi. Yang pertama, dekat dengan Al-Quran sebagai tali penghubung yang sangat kuat antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Allah, Rabb semesta alam. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memelihara orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan orang yang mengikuti Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan menunjukkan jalan yang lurus kepada orang yang mendakwahkan Al-Quran. Mudah-mudahan di sini kita mendakwahkan Al-Quran, mengingatkan isi Al-Quran. Tidak lain tidak bukan untuk agar Allah Subhanahu wa ta'ala redho kepada kita. Yang kedua, iltizam. Iltizam, komitmen terhadap syariat agama. Begitulah yang digambarkan para pemuda Ashabul Kahfi. Komitmen terhadap syariat agama. Yang ketiga, mempelajari dan merenungi kisah para nabi untuk menguatkan keimanan. Dengan kita mempelajari kisah para nabi, insya Allah akan menguatkan keimanan kita. Kita mengetahui bagaimana para nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala dalam meneguhkan keimanannya. Dan yang keempat, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi keimanan yang teguh dan akidah yang lurus. Di mana kita harus selalu meluruskan akidah kita, di mana kita harus benar-benar mengokohkan akidah kita. Inilah pelajaran yang harus kita ambil daripada kisah Ashabul Kahfi. Sedangkan tadi sama-sama kita perdengarkan di ayat yang ke-9, apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai Ar-Raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ar-Raqim di sini adalah sebagian musafir mengartikan nama daripada anjing dan sebagian lain mengartikan batut bersurat. Ya Allah menidurkan mereka selama 309 tahun komariah dalam gua. Ya, dalam gua. Kita lihat di dalam ayat ke-25 surah ini. Ayat yang ke-25 di dalam surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'an. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Begitulah pemuda Ashabul Kahfi tertidur di gua karena mereka ingin komitmen terhadap syariat agama dan kekokohan iman yang menguatkan. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali kajian kita nanti
di pertemuan selanjutnya, mempelajari lebih dalam lagi tentang suratul Kahfi. Insya Allah mungkin ini dalam pertemuan kita ya, dalam pertemuan kita Yaumul Jum'ah ini, mudah-mudahan kita semua lebih semangat lagi untuk mengkaji dan terus mendakwahkan isi-isi kalamullah, isi-isi daripada Al-Quranul Karim. Semoga kita tergolong orang-orang yang selalu mendapatkan curahan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, dan Allah mudahkan urusan-urusan kita. Yang terpenting adalah urusan akhirat, sehingga kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia ini hanyalah mengikut ketika kita memang mencita-citakan, meniatkan, berusaha untuk membahagiakan diri kita dan keluarga kita, masyarakat kita nantinya di akhirat kelak. Karena akhirat adalah tempat yang kekal abadi, tempat selamanya, tempat yang tidak ada tempat selainnya. Tidak ada kebahagiaan yang paling bahagia ketika kita sudah masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi